Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Sultan Hasanah dengan NIM 14235505. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagian reproduksi. Yang pertama ada alat reproduksi wanita bagian dalam. Memiliki banyak bagian. Yang pertama ada vagina, ada serviks, ada myometrium, ada endometrium, ada urin tube, ada fundus, ada uterus atau rahim, ada tuba fallopi, ada fimbriae, dan ada ovarium. Yang kedua ada alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada vagina, ada hymen, ada vestibule, ada lubang uretra, ada labia minora, ada labia majora, ada klitoris, dan ada mons pubis, anus. Yang ketiga adalah sistem reproduksi pria. Ada dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luarnya ada penis dan ada scrotum. Bagian dalamnya ada uretra, ada testis, ada epididymis, kelenjar prostat, kandung kemih, fascicula seminalis, tulang kemaluan, dan vas deferens. Kemudian ada oogenesis. Di sini oogonium membelah diri secara mitosis menghasilkan oosit primer. Kemudian oosit primer membelah diri melalui meiosis 1 dan menghasilkan badan polar pertama dan oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder mengalami pembelahan melalui meiosis 2 dan membentuk ovum dan badan polar kedua. Kemudian ada spermatogenesis. Spermatogonium mengalami pembelahan melalui mitosis, kemudian membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1 dengan menghasilkan spermatosit sekunder dan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder mengalami pembelahan lagi melalui meiosis 2 menghasilkan spermatid. Kemudian spermatid ini merubah bentuk menjadi sperma melalui diferensiasi. Kemudian ada fertilisasi atau pembuahan. Tahap ini pertama mengalami ovulasi atau ovum melepaskan diri dari ovarium dengan ditangkap oleh fimbriae, kemudian menuju ke tuba fallopi melalui pembuahan oleh sel sperma. Kemudian pada hari pertama sel sperma dan sel telur membentuk sel tunggal atau zigot. Pada hari kedua membelah menjadi 2 sel. Pada hari ketiga membelah menjadi 4 sel. Pada hari keempat membelah menjadi 16 sel. Pada hari kelima menjadi blastokista awal. Pada hari ke-6 sampai ke-7 menjadi blastokista tahap akhir. Dan pada hari ke-8 sampai ke-9 membentuk embrio dan mulai implantasi atau menempel di dinding rahim. Bagian-bagian sperma menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Pada bagian ekor mengandung membran plasma, dan ini yang berbentuk spiral ini menjadi inti atau mitokondria. Yang ini adalah bagian leher, ini yang bulat besar di tengah, nukleus, dan yang di awalan adalah akrosom. Dan proses masuknya sperma ke ovum. Sperma akan menembus sel folikel dan korona radiata. Kemudian zona pellucida juga. Kemudian pada saat menembus zona pellucida, enzim dalam akrosom melebur. Kemudian setelah masuk ke dalam zona pellucida, yang masuk bukan semuanya, tetapi cuma kepalanya doang atau nukleus sperma. Ini adalah badan basal sperma dan radicula cortical. Ini zona pellucida, membran plasma,
enzim dalam akrosom, sel folikel, dan korona radiata. Kemudian dalam tahap menstruasi. Pada tahap menstruasi ini mengalami peluruhan darah pada hari pertama sampai hari ke-5-6. Ini terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Kemudian pada hari ke-6 sampai ke-14 itu terjadinya fase ovulasi. Terus pada hari ke-16 sampai ke-28 ini mengalami dinding rahim mengalami penebalan. Kemudian jika tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka akan terjadinya peluruhan darah atau menstruasi. Nah, ini fase-fase menstruasi. Fase menstruasi, fase folikular fase, atau sel telur masih dalam sel telur masih dalam ovarium. Kemudian yang ketiga ovulasi fase, sel telur keluar ke tuba Fallopi, dan luteal fase itu sel telur menunggu pembuahan dari sperma. Pada perkembangan janin ada terdiri dari 4 kala, yaitu kala pertama mulainya kontraksi uterus. Oke, saya ulangi perkembangan janin. Pada 3 minggu sel telur dan sel sperma membentuk kantong, dan pada 4 minggu sudah mulai berkembang. Minggu ke-5 sudah ada kantung jantung dan berdetak. Pada minggu ke-6 mulai membentuk bagian-bagian kepala, tengah, dan bagian bawah. Pada minggu ke-7 ini sudah dan ini pada bentuk minggu ke-8 sampai ke-10 mulai membentuk tangan dan kaki. Pada minggu ke-11 dan minggu ke-13 ini tangan sudah mulai mengepal seperti tinju. Pada hari ke-14 sampai ke-18 sudah mulai mendeteksi cahaya dan suara dalam kandungan ibu. Pada minggu ke-19 sampai 22 ini sudah mulai sedikit ada tendangan gitu. Terus pada minggu ke-23 sampai 29 ini terjadi bayi semakin kuat, dan indera penciumannya juga udah mulai terbentuk. Pada minggu ke-30 sampai 35 dan sudah memposisikan diri sampai ke 41 minggu ini sudah memposisikan diri di panggul ibu menunggu hari kelahiran. Nah, pada tahap melahirkan melalui 4 tahap. Yang pertama tahap 1 yaitu terjadinya kontraksi pada cervix dan menunggu pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Kemudian pada tahap kedua ini juga masih menunggu pembukaan sampai ke pembukaan ke-10. Terus pada tahap ketiga
bayi lahir, kepalanya sudah makan dan keluar, dan udah pembukaan ke-10. Setelah bayi lahir, plasenta ikut lahir. Proses menyusui. Ini bagian-bagian dalam payudara. Ini ada dinding toraks, ada otot dada, ada lobus, ada puting susu, ada areola, ada saluran susu, ada jaringan adiposa, dan ada kulit. Ini pelekatan yang benar dan yang salah pada saat menyusui. Pelekatan yang benar, ini pelekatan yang salah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.